Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada hari ini kita akan membahas materi untuk mata kuliah algoritma struktur data. Tema materi kita hari ini adalah tentang konsep struktur data. Karena ini pertemuan pertama, jadi saya harap teman-teman bisa paham dulu apa yang dimaksud dengan algoritma, struktur data, apa itu data, dan lain sebagainya. Bicara tentang algoritma dan struktur data, maka kita perlu tahu dulu apa itu algoritma. Algoritma berasal dari bahasa Inggris algorithm yang diambil dari bahasa Arab algorithm. Kata algorithm sendiri berasal dari nama seorang ilmuwan Islam yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Jadi karena pada masa itu orang Barat tidak bisa menyebut Al-Khawarizmi, mereka menyebutnya menjadi algoritma. Dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Definisi algoritma menurut ahli, yang pertama adalah menurut Microsoft Press Computer and Internet Dictionary 1997. Algoritma merupakan urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Urutan langkah yang logis berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu. Tidak boleh melompat-lompat. Nah, jadi harus urut gitu ya teman-teman. Kemudian pengertian yang kedua menurut Muhammad Sukani, algoritma adalah alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Nah, alur pemikiran di sini berarti algoritma seseorang bisa saja berbeda dengan algoritma orang lain. Tertulis berarti algoritma itu dapat dituangkan dalam berupa gambar, tulisan, dan lainnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa algoritma itu adalah suatu urutan langkah-langkah yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi, dalam menemukan suatu solusi atau untuk memecahkan suatu masalah, kita menggunakan langkah-langkah yang logis atau yang dapat diterima oleh nalar manusia secara umum dan juga sistematis atau berurutan. Struktur data sendiri mungkin yang selama ini teman-teman pernah baca dari buku atau pernah dengar dari seminar, bahwa mempelajari struktur data itu sama halnya dengan mempelajari tata cara untuk mengatur, mengelola, dan menyimpan data di dalam perangkat komputer sehingga data tersebut dapat kita gunakan secara efektif dan efisien. Sedangkan jika didefinisikan lebih jauh lagi, struktur data adalah tata letak data yang berisi kolom data, baik yang terlihat maupun tidak terlihat oleh pengguna. Jadi dalam mempelajari struktur data, kita harus benar-benar mengelola dan mengatur tiap-tiap kolom data agar bisa bermanfaat dan menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan dari dibuatnya sistem tersebut. Nah, kemudian contoh data yang terlihat oleh pengguna misalnya adalah mungkin teman-teman di sistem informasi akademik kampus pernah melihat jadwal perkuliahan. Nah, jadwal perkuliahan itu berbentuk kolom atau berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Atau juga mungkin kolom nilai teman-teman. Nah, itu adalah contoh kolom yang dapat dilihat. Sementara kolom yang tidak dapat dilihat oleh pengguna itu contohnya adalah tabel-tabel yang berada di dalam database sistem. Meskipun tabel-tabel tersebut tidak dapat dilihat oleh pengguna, namun kita harus tetap mengelola dengan baik sehingga data yang keluar dan masuk bisa menghasilkan informasi yang tepat dan berguna. Selain itu, jika kita membuat tabel yang baik dan benar, maka sistem dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sistem tidak membutuhkan waktu loading yang lama untuk menampilkan data. Begitu juga dengan user, tidak perlu menunggu lama untuk bisa mengakses data dan informasi. Nah, kemudian kenapa algoritma dibutuhkan dalam struktur data? Dalam pemrograman komputer, hal yang paling penting untuk dipahami adalah bagaimana logika kita dalam memproses pola pikir untuk menemukan solusi, inovasi,
dan bahkan untuk menyelesaikan masalah pemrograman yang akan dibuat secara berurutan, sistematis dan logis. Apakah teman-teman mahasiswa ada yang masih bertanya, apa sih yang dimaksud dengan data? Data di sini adalah representasi dari fakta di dunia nyata yang direpresentasikan dalam bentuk tulisan, gambar, suara, sinyal, simbol, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman pernah ya menginputkan data dalam sebuah sistem bentuk teks seperti nama kalian, email, tanggal lahir, atau gambar. Contohnya adalah kalian upload foto, kemudian ada juga suara, atau bahkan juga video, dan lain sebagainya. Apapun bentuk awalnya, baik itu gambar, suara, video, nah ketika kalian sudah submit ke dalam sebuah sistem informasi disimpan dalam komputer, maka disebut dengan data. Struktur data dibagi menjadi dua, ada struktur data sederhana dan struktur data majemuk. Ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum jauh membahas tentang jenis-jenis struktur data, ada dua istilah dalam pemrograman yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah variabel dan konstanta. Variabel dan konstanta pada dasarnya tidak berbeda jauh nih teman-teman, hampir mirip-mirip lah, tapi bedanya adalah kalau konstanta itu sudah dideklarasikan sejak awal dan sifatnya tetap. Sementara variabel sifatnya dinamis dan tidak dideklarasikan sejak awal. Begini contohnya. Bisa dilihat pada contoh, ada integer z sama dengan 12. Nah, si z ini karena sudah kita tentukan sejak awal nilainya adalah 12, maka dia disebut dengan konstanta. Atau contoh lainnya adalah misalnya ada title pada sebuah aplikasi judulnya sistem kasir sederhana. Nah, itu juga adalah sebuah konstanta. Kemudian integer a dan integer b, di situ kan nilainya belum ada. Nah, akan diinput oleh pengguna atau user. Karena nilainya nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang diinput oleh user, maka integer a dan b disebut dengan variabel. Sifatnya dinamis. Untuk penamaan variabel sendiri ada beberapa aturan yang perlu teman-teman ikuti. Yang pertama, nama variabel harus diawali dengan huruf, tidak boleh dengan angka. Nah, jadi apapun nama variabel yang akan teman-teman gunakan tidak bisa diawali dengan angka. Ya, contohnya tidak boleh menulis variabel dengan 6 kali. Yang benar seperti ini. Yang kedua, tidak boleh menggunakan spasi dalam satu nama variabel. Jadi misalnya teman-teman mau membuat nama variabel tanggal lahir, itu kan 2 kata. Teman-teman bisa mengganti spasi dengan underscore. Ya, jadi untuk variabel yang menggunakan 2 kata bisa ditulis dengan cara seperti ini. Yang ketiga, nama variabel tidak boleh mengandung karakter khusus seperti tanda tambah, strip, bagi, dan lain sebagainya. Selain variabel dan konstanta, teman-teman juga perlu mengenal jenis-jenis tipe data. Ada berbagai jenis tipe data yang bisa digunakan dalam pemrograman. Penggunaan tipe data yang tepat akan membuat program yang kita buat menjadi lebih efektif. Nah, berikut adalah contoh dari tipe data. Yang pertama adalah jenis numerik. Tipe data ini berisi bilangan bulat, yaitu ada integer dan short integer. Kemudian ada jenis data real. Nah, tipe datanya ada float dan double. Untuk data berupa karakter bisa menggunakan tipe data string, char, dan varchar. Untuk jenis data logika bisa menggunakan tipe data boolean. Dalam tipe data boolean kita hanya punya 2 nilai, antara 0 atau 1, atau yes atau no, atau suka dan tidak suka. Nah, contoh untuk penggunaan tipe data numerik misalnya adalah untuk data umur. Umur itu kan bilangan bulat, gitu ya.
Umur itu kan bilangan bulat. 1, 2, 3, 10, 20, 25, 30, dan seterusnya. Atau juga mungkin semester. Nah, teman-teman semester 3, semester 4, semester 5. Tidak ada yang menyebutkan semester 5,5. Kalau ada mungkin hanya iseng aja kali ya. Sementara untuk data real, contohnya adalah hasil operasi matematika. Misalnya angka 2,25, 3,14, 10,7, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan NIM? Mahasiswa punya NIM yang berisi 10 digit angka. Contohnya adalah 19, 04, 03, 0001, misalnya seperti itu. Nah, walaupun ini terdiri dari angka, tapi NIM tidak digunakan untuk perhitungan operasi matematika. NIM tidak untuk dikurangi atau dijumlahkan dengan NIM mahasiswa lain. Nah, jadi status NIM itu hanya sebagai ID, sama seperti kode barang, kode dosen, kode telepon. Jadi kita tidak perlu menggunakan integer untuk NIM. Kita bisa menggunakan tipe data karakter. Oke teman-teman, demikian tadi materi kita hari ini tentang konsep struktur data di pertemuan pertama mata kuliah algoritma dan struktur data. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas, ada kesalahan maupun kekeliruan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan secara langsung di kolom komentar atau bisa juga melalui grup diskusi kelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.